Oke, kali ini lanjut kita mau menguji smart power inverter pesanan dari Bapak Andrews, Banten, dengan spek 5000 watt, sistem 24 volt dan 48 volt. Di 5000 wattnya di 48 volt, nanti di 24 volt separuhnya ya, karena arus yang mengalir sangat besar, jadi nanti kita limit di 2500an watt. Untuk trafonya seperti ini, memakai 20 MOSFET. Untuk ini adalah kontaktor perpindahan switch antara PLN dan inverter. Untuk kipas yang belakang muter saat suhu di trafo atau kit panas. Untuk kipas yang kecil ini standby, bisa kita atur lewat menu-menu di SPWM Atmega. Untuk di sini ini adalah inputan PLN, di sini adalah output ke beban rumah. Untuk menu-menu berada di sini ya. Ini menu, ini tombol down, ini up. Ini untuk LCD wattmeter sendiri ya. Serta ini untuk relay-relay yang bawah untuk relay charging. Jika ada charging bisa di switch lewat relay ini ya. Untuk triggernya ini yang tengah ada relay untuk ATS, yang atas relay ekstra kita gunakan untuk kipas. Jadi ini kita tambahin LED untuk indikator saat ada tegangan, relay harusnya berjalan ya, untuk mempermudah nanti untuk menganalisa mana ada tegangan relay atau enggaknya, tuh LED akan menyala ya. Oke, lanjut kita akan tunjukkan untuk menu-menunya sekilas karena kita sudah sering jelaskan ya. Ini yang atas ini voltase standar, ini prioritas, ini batasan bawah voltase output, tekan protect, ini posisi baterai sekarang, ini bar baterai, ini batasan bawah dan atas inverter. Ini yang bekerja sekarang adalah inverter, ini watt output, ini adalah batasan maksimum watt di inverter ya. Ini adalah HZ dari PLN, ini proses charging, ini suhu yang terdapat di trafo dan kit. Ini adalah batasan atas bawah charging ya, nanti bisa disetting. Caranya nih tekan menu ya. Itu kita pakai osiloskop untuk melihat gelombang output. Ini yang kuning ini adalah output dari mesin ini. Yang bekerja sekarang adalah inverter, ini gelombang inverter seperti ini. Yang biru adalah inputan dari PLN. Kita coba tekan menu. Oke, dia otomatis inverter off ya, jadi langsung berpindah ke PLN. Ini gelombangnya sama ya, nggak ada persimpangan, tadi tetap mulus sejajar. Ini menu on off, ini batasan bawah kita setting di 20 apa ya, 23 ya. Ini akan berpindah ke PLN. Inverter on, ini perpindahan saat menyentuh 25 dia akan berpindah lagi ke inverter. Batasan EOD, over DC, ini baterai, kalibrasi baterai standar pabrik, auto on setelah memproteksi overbatt akan terjeda 10 detik. Ini standby untuk kipas yang kecil ini ya, bisa kita atur sendiri. Buzzer, ini prioritas bisa di hybrid, inverter maupun PLN. Pastikan inverter standby on. Charger, ini kalau ada chargernya bisa di setting sini. Temperatur charging, jadi kita bisa atur sesuai keinginan. Saat charging suhu over akan off ya. Ini relay on, jadi yang tadi di sini adalah yang menggerakkan kipas itu saat menyentuh 50 derajat kipas akan muter ya. Ini kalibrasi output inverter. Oke, on lagi. Oke, seperti itu untuk menu-menu di SPWM. Kita akan coba lihat perpindahannya. Kita akan naikkan untuk batasan bawah karena kita mau melihat perpindahan saat baterai menyentuh batasan bawah. Ini baterai 26,2. Oke, ini batasan bawah kita setting di 24,3. Atasnya kita buat 25,5 ya. Oke, kita berpindah ke inverter lagi. Nih mulus ya gelombangnya, bola juga nggak kedip. Kita akan coba lihat untuk perpindahannya. Untuk inverter
telah menyentuh batasan bawah baterai. Kita lihat, tambah lagi. Oke, dan mendekati beban 800 watt. Dia akan berpindah ke PLN. Oke, pas beban, baterai kembali ke settingan batasan atas yang kita setting. Dia akan berpindah lagi ke inverter melalui proses sinkron ya. Oke, sudah berpindah lagi ke inverter. Gelombang tetap mulus, bolam juga nggak kedip. Kita akan lihat untuk posisi di UPS. Tadi ada kedip ya, karena kita tekan menu, dia langsung berpindah ke PLN. Karena inverter langsung off, jadi nggak melalui mode sinkron ya, karena salah satu sumber hilang. Sama juga saat di PLN, inverter hanya sebagai backup. Jadi saat PLN padam, dia akan berpindah secara otomatis tanpa jeda karena salah satu sumber hilang. Kita akan coba matikan untuk PLN ini karena posisi sekarang di PLN. Saat PLN off, inverter akan langsung membackup tanpa jeda ya, karena salah satu sumber hilang. Oke, gelombang hilang, dia langsung berpindah ke inverter. Ada sedikit kedip tapi nggak masalah untuk beban-beban rumah ya, karena ini sangat cepat, minim kedip ya. Di saat inverter masuk, dia nggak langsung berpindah karena dia akan melalui sinkron terlebih dahulu sebelum dia berpindah. Jadi aman, nggak akan terjadi perpindahan secara bolak-balik ya. Menunggu stabil langsung berpindah ke PLN kembali. Lanjut kita akan tes load beban untuk melihatkan beban outputnya. Kita atur dulu untuk batasannya, kita setting di 22 volt. Nanti bisa disetting sendiri ya untuk ininya, LOD. Terus kita posisikan di inverter. Oke, kita berpindah ke inverter. Kita akan tes beban sampai di angka 2000-an watt. Oke, yuk 800. Kita akan matikan untuk PLN nya karena kita mau melihat beban output, karena takut nanti saat over beban dia akan berpindah ke PLN. Oke, tambah lagi ya, 1600. Masih tetap stabil untuk gelombangnya. Baterai di 23,3 karena posisi di sini mendung. Baterai juga cuman 2 biji 100 ampere. Oke, tambah lagi 2100. 2200. Oke, voltase di sini drop ya sampai 216 karena baterai di sini sudah mencapai batas bawah untuk 100 ampere lebih ya. Kita lepas beban, kita cari tang ampere dulu. Posisi DC. 41 ampere di 800 watt. Tambah lagi 93 ampere 1600. Oke, sudah mendekati batasan baterai ya. Kita pakai baterai 100 ampere, tambah lagi 2300. Ini karena 100 ampere lebih jadi turun, lepas beban. Jadi untuk sampai di 2500 itu baterainya harus benar-benar kuat ya, stabil di 25 volt. Jadi nanti saat dimain di 48 arusnya hanya separuh ya untuk sampai di 2500, dan untuk di 5000 wattnya nanti 100-an ampere ya. Jadi lebih enak di 48 volt. Jadi mesinnya nggak terlalu berat untuk sampai di beban besar. Oke, jadi ini adalah
ke paralel ya untuk trafonya ini. Jadi nanti saat di 48 ini tinggal dilepas semua. Yang pojok sana misal 1 2 3 4, yang kawat 1 masih ikut kit, kawat 2 dan 3 nanti digabung di tengah di seri, kawat nomor 4 diikutkan induktor ini, dan nanti tinggal nyeting di menu-menu SPWM Atmega. Jadi seperti itu ya Pak untuk cara kerja Smart Power Inverter pesanan Bapak Andrews Banten. Bila masih kurang jelas untuk penjelasan kita, bisa langsung ditanyakan di WA kita, atau ada yang mau custom untuk inverter dengan spek yang dibutuhkan, kita siap melayani. Oke, sekian untuk pengujian Smart Power Inverter kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.